Hai, gue Intan, balik lagi di channel Gaptek.id. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah ultrabook yang banyak fitur uniknya, yaitu XP Spectre X360 2018. Seri Spectre bisa dibilang adalah kelas tertinggi untuk ultrabook dari HP, yang target marketnya emang ke arah bisnis, yaitu orang-orang yang memang hanya membutuhkan portabilitas serta fitur yang dapat memudahkan pekerjaan mereka, juga bisa menjaga privasi mereka. SP mencoba merealisasikan dua hal tersebut, yaitu memudahkan dan menjaga privasi. SP Spectre X360 yang ada di gue ini adalah versi 13 inch yang menggunakan CPU Intel Core i7 8565U. Ini adalah CPU dengan kode name Skylake Lake yang termasuk dalam keluarga Intel generasi ke-8. Tetapi diklaim lebih baik efisiensinya untuk kelas ultra low voltage, sehingga akan cocok untuk dimasukkan ke dalam notebook yang berukuran tipis seperti ini. Spesifikasi dasar lainnya yang menggunakan Intel USD 620, RAM DDR4 16GB, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi AC Gigabit, dan Windows 10. Spectre X360 ini memiliki desain yang luar biasa eksklusif. SP memberikan sentuhan detail yang membuat notebook ini semakin kelihatan mewah. Misalnya, area pinggir yang diberikan warna keemasan dan base warna dark blue. Sebagai ultrabook emang ini bukan yang paling tipis, tapi hal tersebut dikarenakan notebook ini dimensinya menanjak, sehingga nggak terasa begitu datar saat kita mengetik di laptop yang sangat tipis. Beratnya sendiri ada di sekitar 1,3 kg. Desain yang unik juga ada pada bagian belakangnya, di mana SP membuat sebuah lekukan di belakangnya seperti segi 6. Hal ini bukan cuma untuk gaya-gayaan aja, tapi digunakan agar kabel charger nggak mengganggu penggunaan kita, baik itu dalam mode desktop ataupun pada mode tablet. Hal kecil yang menurut gue sangat efektif untuk experience kita. Untuk portnya, notebook ini memiliki satu USB 3.1 Type A dan 2 Thunderbolt 3, di mana yang satu di belakangnya akan digunakan untuk power. Lalu tersedia juga micro SD card reader yang sebenarnya akan lebih efektif jika yang dikasih itu SD card reader biasa. Karena notebook ini bisa berubah jadi tablet alias 2-in-1, tentu layarnya ini bisa touchscreen. Layarnya menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD dan udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass. Akurasi warnanya cukup akurat. Melalui situs Notebook Check, diketahui bahwa notebook ini memiliki akurasi 99% sRGB dan 64% Adobe RGB. Mengenai keyboard, gue merasa ini bukan yang terbaik di level ultrabook high-end, tapi juga nggak buruk. Tentu backlit putih juga udah ada di Spectre X360 ini. Speaker Spectre X360 ini diberikan sertifikasi Bang & Olufsen, dan emang suara yang dihasilkan tergolong bagus banget. Bagus karena bisa menghasilkan suara begini di notebook yang sangat tipis. Jadi XP Spectre X360 ini banyak fitur keamanannya, salah satunya adalah Sheer View. Fitur ini akan membuat view angle layar cuma bisa dilihat lurus dari depan aja, sehingga privasi kita akan lebih terjaga apabila kita sedang mengerjakan pekerjaan penting di tempat ramai. Emang akan ada dampak negatifnya, yaitu akurasi warna jadi berkurang dan akan jadi nggak enak kalau kita bermain warna saat editing atau desain. Selanjutnya adalah kamera kill switch. Fitur ini tuh fungsinya untuk mematikan webcam. Bukan sekedar dinonaktifkan, tapi powernya emang akan loss. Sehingga nggak mungkin hacker profesional bisa nyalain webcamnya diem-diem kalau nggak ada koneksi powernya sama sekali. Tentu selain itu juga tersedia face unlock melalui Windows Hello dan sensor fingerprint yang terdapat di pojok kanan. SP juga punya utilities yang namanya Command Center. Sebenarnya ini software yang cukup umum ya, karena ini adalah tools untuk memilih profile. Bedanya di sini disebut thermal profile. Ketika kita memilih profile terendah, semacam di undervolt dan diberikan extra power limit. Nah, mengenai suhu CPU-nya, saat looping menggunakan Cinebench R15 ini masih tergolong aman di 70-an. Tadinya notebook ini sempat nyentuh 90 derajat lebih, tapi terima kasih atas update BIOS dari SP yang langsung ngebenerin masalah tersebut. Mengenai performanya untuk sebuah CPU, sebenarnya ini emang udah cukup kencang untuk sebuah CPU low voltage ya.
Dan dari hasil pengujian ini juga udah menunjukkan angka yang lumayan konsisten, alias performanya nggak naik turun. Buat editing video sederhana di Adobe Premiere juga sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau emang sekedar untuk cut-cut video doang masih sangat cukup. Mungkin baru akan berat kalau filenya itu 4K. Cuma kalau untuk renderingnya ini udah cukup cepet. Ultrabook emang bukan mesin rendering untuk video, tapi untuk mengerjakan sebagian editan aja. Akan lebih asik kalau Ultrabook ini digunainnya itu untuk desain atau gambar karena udah tersedia stylus. Stylus ini udah kita dapetin dalam paket penjualan. Meski nggak ada tempat buat nempelin stylus di notebooknya, seenggaknya kita udah dapet pouch yang tersedia di tempat untuk nyimpen stylusnya. Ukuran charger juga nggak besar, jadi enak kalau mau dibawa kemana-mana. Kabelnya braided dan ada tempat untuk gulung kabelnya. Baterai notebook ini berkapasitas 61 Wh dan notebook ini mampu bertahan hingga 15 jam dalam penggunaan standar seperti browsing. Gue ngerasa Ultrabook ini tuh udah mengeluarkan jiwa Ultrabooknya banget ya, apalagi buat tipe 2-in-1. Spectre X360 ini juga bisa jadi pilihan terbaik kalian, apalagi kalian bisa memanfaatkan fitur-fiturnya dan kalian mampu. Oke, jangan lupa like, share, subscribe jika video ini bermanfaat. Gue Intan, sampai jumpa di lain kesempatan.